Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat selalu dan diberikan kemudahan oleh Allah dalam mengikuti pembelajaran virtual ini. Oke, video kali ini saya akan bahas kelanjutan dari materi sebelumnya, masih tetap di bab 1, yaitu substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Oke, kita lanjut saja. Nih dia. Ini gambar Pancasila kan ya? Garuda Pancasila dengan 5 simbol tiap silanya dan di bawahnya ada Bhinneka Tunggal Ika. Oke, sebelum lanjut kemana-mana, kenapa sih kok Pancasila bisa berkaitan dengan hak dan kewajiban asasi manusia? Karena apa? Karena Pancasila itu sangat menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Bagaimana Pancasila menjamin itu semua? Bagaimana? Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Oke, sebelum kita berlanjut ke kategori nilai-nilai Pancasila, kita bahas tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam tiap sila Pancasila. Ini kan simbolnya ada 5 simbol Pancasila. Sila Pancasila. Yang pertama itu bintang, itu otomatis sila pertama. Yang kedua rantai emas, yang ketiga pohon beringin, keempat kepala banteng, dan yang kelima padi dan kapas. Nah, dari kelima sila ini kita akan bahas satu persatu. Oke, bintang itu yang terkandung adalah nilai ketuhanan. Rantai emas yang terkandung adalah nilai kemanusiaan. Pohon beringin yang terkandung nilai persatuan. Kepala banteng yang terkandung nilai kerakyatan, dan padi dan kapas yang terkandung nilai keadilan. Nah, kelima nilai ini mewakili tiap sila Pancasila. Oke, yang berkaitan dengan hak dan kewajiban asasi manusia itu ada 3 kategori nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Apa saja itu? Kita lihat. Kategori nilai-nilai Pancasila itu ada 3. Nilai dasar, instrumental, dan nilai praksis. Oke, kita bahas yang nilai pertama, yaitu nilai dasar. Apa sih nilai dasar? Ini dia. Nilai dasar Pancasila merupakan hakikat, makna, atau esensi yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Sifatnya universal atau menyeluruh dan merupakan sebuah kebenaran yang hakiki yang disetujui oleh semua orang. Jadi dengan kata lain, sebenarnya nilai dasar itu adalah nilai yang sudah ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Contohnya kayak nilai ketuhanan. Sebelum dibuatnya Pancasila, nilai ketuhanan kan memang sudah ada, seperti melaksanakan ibadah, menghormati orang lain yang agamanya berbeda dengan kita. Nah, itu kan memang sudah ada nilai ketuhanan. Begitupun nilai-nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila yang lainnya. Oke, contoh dari nilai dasar dalam Pancasila apa aja? Ini dia. Sila pertama namanya ketuhanan. Maksudnya nilainya ketuhanan, berarti di sini berhak untuk melaksanakan ibadah dan kewajibannya untuk menghormati perbedaan agama karena berkaitan dengan ketuhanan. Terus sila kedua apa? Memiliki jiwa kemanusiaan dan mengakui harkat dan martabat setiap manusia. Berarti ini nilai kemanusiaan. Terus yang ketiga, rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ini termasuk dalam nilai persatuan. Sila keempat, berkaitan dengan demokrasi. Karena Indonesia itu negara demokrasi, berarti masyarakatnya harus menjunjung nilai yang ada di dalam sila keempat gitu. Terus sila kelima, mengutamakan keadilan karena berkaitan dengan nilai keadilan begitu. Terus kita lihat nilai instrumental.
instrumental. Kita bahas nilai instrumental. Apa? Ini dia. Merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari undang-undang dasar sampai dengan peraturan daerah. Atau lebih singkatnya atau lebih simpelnya kita ambil kesimpulan bahwa nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai dasar yang berbentuk peraturan. Jadi kalau ada nih di Indonesia peraturan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, berarti itu termasuk dalam nilai instrumental gitu. Contohnya nih ada 3 peraturan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28A sampai 28C. Itu pasal ini khususnya membahas tentang hak asasi manusia. Walaupun sebenarnya ada pasal-pasal yang lain juga membahas, tetapi terkhusus atau terutama untuk pasal ini membahas tentang hak asasi manusia. Nah, untuk KAM atau kewajiban asasi manusia itu sendiri itu ada di pasal yang lain. Kalian bisa lihat dalam buku Undang-Undang Dasar ya. Terus yang kedua, ketetapan MPR nomor 17 /MPR /1998 itu tentang HAM. Dan yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Nah, ketiga peraturan ini itu termasuk dalam nilai instrumental gitu. Jadi Pancasila sudah menjamin ketiga peraturan ini. Kembali lagi ke nilai praksis. Apa sih nilai praksis? Ini dia. Nilai praksis merupakan realisasinya dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Bisa diambil kesimpulan bahwa nilai praksis ini adalah tindakannya atau sikap tiap individu dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan hak dan kewajiban asasi manusia. Contohnya, saya ambil sedikit contoh, tapi ya ada di dalam tiap sila Pancasila, hak dan kewajiban. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Haknya apa? Otomatis berhak untuk menjalankan ibadah dengan tenang dan aman. Kewajibannya menghormati perbedaan agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Haknya apa? Berhak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Karena apa? Karena di sila kedua ini membahas tentang nilai kemanusiaan. Sikapnya itu berarti haknya itu berarti mendapatkan bantuan sosial. Kewajibannya apa? Tidak semena-mena kepada orang lain gitu. Terus yang ketiga, Persatuan Indonesia. Haknya berhak ikut dalam kegiatan bela negara. Misalnya kalian berhak ikut dalam Siskamling. Yang paling simpel deh, yang paling sederhana untuk bela negara adalah ikut dalam Siskamling. Nah, itu termasuk nilai praksis dalam sila ketiga. Kewajibannya apa? Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Bisa juga di sila ketiga ini tolong menolong, gotong royong, saling membantu. Misalnya ada membangun rumah, membangun masjid atau membangun yang lainnya, saling gotong royong, itu termasuk dalam sikap Persatuan Indonesia gitu. Terus yang keempat, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Haknya apa? Haknya ikut pada pemilihan umum. Jadi kalau orang tua kalian dalam setiap 5 tahun sekali ikut dalam pemilihan presiden atau kepala daerah. Nah, itu merupakan sikap atau perwujudan perilaku dari nilai praksis yang ada di dalam sila keempat. Terus kewajibannya menghargai pendapat orang lain, seperti contohnya menghargai pendapat orang lain saat diskusi. Nah, itu termasuk nilai praksis yang ada di dalam sila keempat. Sekarang yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
otomatis keadilan sosial, berarti yang dibahas tentang keadilan. Warga negara Indonesia itu kedudukannya sama di depan hukum. Nah, itu termasuk dalam nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Kewajibannya apa? Menghargai hak milik orang lain. Nah, itu selesai deh materi kita. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua, dan semoga kalian tetap semangat dalam belajar di rumah atau daring. Semoga video-video ini bisa kalian pahami dan bisa membantu kalian dalam menambah ilmu pengetahuan kalian. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.